Haji manungsa urip saka ayam-ayam iki. Atine kang manunggal dening Gusti Allah kang tunggal. Ya ora sae ilmune wong iku tatkalane mangucap lafaz suci kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum. Kalam-kalam Allah dalam Al-Quran. Subhanallah. Subhanallah. Semoga keselamatan mengiringi engkau beserta saudara-saudara engkau dalam limpahan kebaikan. Subhanallah. Amin. Namanya Asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Subhanallah. Menurut keterangan nanti agak keras. Kalam Allah yang diperintah atas ridho dari Tuhan. Demi Bukit Tur Sinina Subhanallah. ataupun Sinai, demi langit yang ditinggikan tanpa adanya Dia, Subhanallah. demi bumi yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pijakan kehidupan bagi manusia, Subhanallah. demi malaikat-malaikat Allah yang senantiasa bertasbih, tiada mengenal petang ataupun siang. Subhanallah. Tentang turunnya kalam Allah atas izin darinya, Subhanallah. yakni kebajikan, keutamaan dari salah satu surah yang ada di dalam Al-Quran, Subhanallah. Al-Quran, yakni yang disebut sebagai At-Tur. Yang bercerita tentang bukit, Subhanallah. Benar. yang bercerita tentang sejarah salah satu dari Nabiullah yang memiliki keutamaannya yang disebut sebagai Kalimullah ataupun sebagai Nabi Allah yang mampu berbicara secara langsung kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Di mana ia yang menerima wahyu secara langsung dari Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut sebagai Bukit Tur, wahai saudaraku. Subhanallah. Benar. Namun sesungguhnya yang di dalamnya terkandung berbagai macam hikmah, wahai saudaraku, Subhanallah. Benar. yang mampu engkau terima dan haruslah engkau cerna agar ia menjadi
keimanan, dan budi pekerti Engkau, wahai saudaraku. Subhanallah. Namun sebelum sampai terhadap kandungan dari atur itu sendiri, wahai saudaraku, Subhanallah. telah disampaikan di dalamnya tentang peringatan-peringatan kepada orang-orang yang senantiasa menebarkan kebatilan di muka bumi. Subhanallah. Ia yang bersukacita menebarkan kebatilan di muka bumi. Subhanallah. Sungguh peringatan yang Allah berikan nantinya, dia adalah mampu ia bayangkan pedihnya, wahai saudara. Subhanallah benar. Dan sungguh apa yang menjadi janji-janji Allah akan dibayarkan secara nyata di waktu yang telah dijanjikan itu sendiri, wahai saudaraku. Subhanallah benar. Dan sungguh siksa yang pedih akan dihadapkan pada mereka hingga mereka diperosokkan dengan kerasnya hingga mencapai ke neraka jahanam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bagi orang-orang beriman yang senantiasa bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kenikmatan yang Allah janjikan akan nyata adanya, wahai saudara. Subhanallah. Dan wahai saudaraku, Subhanallah. telah disebutkan bahwa sungguhnya bersabarlah engkau terhadap apa yang dikehendakkan. Bersabarlah engkau terhadap apa yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya dialah yang maha menyaksikan atas apa yang terjadi atas diri engkau, wahai saudara. Subhanallah benar. Dan sungguh yang bersaksi, yang maha hakim, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah mengingkari atas apa yang menjadi firman-firman-Nya. Dan bertasbihlah engkau ketika engkau terjaga, ketika engkau terbangun, ketika terbenamnya bintang-bintang ataupun yang tersirat fajar. Subhanallah. Dan bertasbihlah di tengah malam, wahai saudaraku. Subhanallah benar. Sesungguhnya ketika masa tersebut adalah yang disebut sebagai pembuka dari pintu-pintu kebaikan, wahai saudaraku. Subhanallah. Dan wahai saudaraku, Subhanallah. atur Tur Sinina ataupun Sinai yang menjadi saksi dari setiap percakapan dari Nabiullah Musa alaihissalam yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang telah diberikan kemuliaan, keutamaan dibanding nabi-nabi Allah yang lain. Namun ia tetap di dalam hatinya tetaplah merasa kurang, wahai saudaraku. Subhanallah. Padahal yang demikian sungguh ia telah diberikan kenikmatan, ia telah diberikan karunia yang dilebihkan dari manusia-manusia yang lain. Subhanallah. Sehingga ia mengutarakan keinginannya
Ya Tuhanku, aku pun ingin menyaksikan seperti apa Engkau. Aku ingin menyaksikan secara langsung Engkau, wahai ya Rabb. Dan Allah menjawab atas apa yang menjadi keinginan dari Nabiullah Musa alaihissalam. Wahai Musa, dan apabila engkau mampu melihat ke arahku, dan apabila engkau mampu, sesungguhnya engkau tiada akan mampu, wahai Musa. Lihatlah kemegahan dari gunung itu, wahai Musa. Dan apabila gunung itu masih berada di tempatnya tanpa bergeser satu hasta sekalipun, bergeser dari tempatnya sekalipun, itulah sebuah pertanda apabila engkau mampu menyaksikanku. Dan Allah tunjukkan kuasanya, wahai ya saudaraku. Subhanallah. Bahkan sebelum bayangannya menyentuh terhadap gunung tersebut telah hancur berkeping-keping, wahai ya saudaraku. Subhanallah. Dan Nabiullah Musa alaihissalam pun pingsan karenanya. Subhanallah. Itu bukanlah orang ataupun manusia biasa, wahai ya saudaraku. Subhanallah. Ia yang setara dengan Nabi, yang disebut dengan Anbiya ataupun Nabi, Nabiullah. Namun ia tetap memiliki rasa kurang di dalam hatinya, meskipun ia dilebihkan dari manusia-manusia yang lain. Subhanallah. Namun wahai ya saudaraku, Subhanallah. dari kisah yang akan aku bacakan selanjutnya akan menjadi tamparan keras dari kisah yang telah aku ceritakan kepada engkau ini, wahai ya saudara. Subhanallah. Atas apa yang menimpa dari Nabiullah Musa memiliki kebalikan yang teramat jauh, wahai ya saudaraku. Subhanallah. Meskipun seseorang tersebut berada dalam kekurangannya yang teramat sangat dibanding manusia-manusia yang lain, sebutlah ia sebagai sahabat dari Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Ia yang disebut, yang memiliki nama Abu Qulabah. Subhanallah. Radhiyallahu anhu. Abu Qulabah ataupun Abu Qilabah yang memiliki masa hidupnya ataupun usia yang sangat panjang, yakni sebagai sahabat dari Rasulullah yang terakhir, yang memiliki masa hidup yang lebih panjang daripada sahabat-sahabat dari Rasulullah yang lain, wahai saudara. Subhanallah. Yang mencapai umur ratusan, yang mencapai umur 100 lebih, wahai saudara. Subhanallah. Namun dalam keadaan di mata manusia yang begitu memprihatinkan, namun begitu mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanallah. Ia yang menjadikan kekurangan yang ada dalam tubuhnya, kekurangan yang ada di dalam hidupnya, namun ia jadikan kekurangan tersebut sebagai kelebihan untuk menjalankan ketaatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanallah. Ia yang ketika peperangan telah usai di masanya, ia yang kehilangan kedua tangannya, kehilangan kedua kakinya,
dan ia memiliki mata yang rabun di masa tua, sehingga hanyalah satu yang menjadi rasa syukurnya ketika apa yang menjadi penciptanya ataupun lidahnya dia adalah menjadi kekurangannya. Wahai saudara, Subhanallah. ia masih tetap mampu bersyukur, ia masih tetap mampu berzikir, bertasbih, dan mengagungkan asma dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu. Di antara manusia yang lena dalam tidurnya di waktu malam, ia yang hanyut dalam sujudnya dan bertasbih hanya kepada Allah Subhanahu. Allah Subhanahu. Ia yang tetap bermunajat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih, aku bersyukur kepadamu. Telah engkau lebihkan nikmat kepadaku, telah engkau lebihkan daripada nikmat manusia yang lain. Telah engkau lebihkan nikmat kepadaku dari manusia yang lain. Hingga satu ketika datang, yakni Allah mengutus tamunya kepada ia. Subhanallah. Apa yang membuat engkau begitu bersyukur, mengaturkan syukur yang demikian, wahai saudaraku? Subhanallah. Padahal sesungguhnya engkau berada dalam keadaan yang memprihatinkan, dalam keadaan fisik yang demikian, namun engkau tiada hentinya bersyukur kepada Tuhan. Tidak, wahai saudaraku. Subhanallah. Sesungguhnya apa yang menjadi kelemahanku saat ini, dia adalah aku pandang sebagai sebuah kelemahan, melainkan adalah sebuah jalan untukku mengabdikan diri, dalam jalan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu. Meskipun aku berada dalam keadaan yang demikian, aku pun tetap bersyukur. Aku telah dikaruniai seorang putra yang senantiasa dalam kebajikannya, dalam baktinya, yang mampu menemaniku di masa tuaku, dan ia setia mengambilkanku mewudukanku agar aku tiadalah mampu batal, agar aku tetap senantiasa dalam keadaan suci untuk menyerukan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Kilabah yang hingga pada hela nafas terakhirnya, Subhanallah. yang meskipun dalam keadaan yang kekurangan, Subhanallah. dalam keadaan yang kekurangan, Subhanallah. bahkan apa yang dipakainya pun tiada selayaknya atas apa yang dipakai oleh manusia yang justru tidak mampu bersyukur, wahai saudaraku. Subhanallah. Pakaian yang begitu lusuh, hingga pada akhir hayatnya hanyalah tinggal satu kain saja sebagai penutupnya untuk mengafaninya, yang menemaninya di akhir hayatnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu Subhanahu. saudaraku, Subhanallah. Allah Subhanahu. perbedaan yang begitu besar, wahai saudara. Ingatlah, meskipun ia yang disebut sebagai Nabi Allah, yang memiliki titik ataupun kesalahan, namun Allah jawab dengan terjadinya sebuah kisah yang terjadi pada sahabat Rasulullah yang disebut Abu Kilabah atau Abu Kilabah, yakni dengan ketaatannya, meskipun ia dengan kekurangan yang sangat, meskipun ia tidak dilenakan dengan harta,
Meskipun ia digoda dengan harta yang sedemikian rupa, meskipun ia yang digoda dengan jabatan dan hendak dijadikan hakim oleh penguasa pada saat itu, namun ia menolaknya. Ia menolaknya. Karena baginya dia adalah hakim, dia adalah pemilik dan pemangku kekuasaan yang lebih hak untuk disembah dan disanjung selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, sebelum aku menutup dari kebajikan yang ada di Quran surah At-Tur, maka aku akan menyampaikan yakni beberapa perkara yang semoga ia menjadi perbekalan yang nyata untuk engkau beserta saudara-saudara engkau. Tak sampaikanlah ini wahai ya saudaraku. Saudara. Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izinnya, dengan ridhonya, maka sebutlah ini wahai ya saudaraku sebagai penamaan di dalam bahasa engkau, seperti bahasa yang engkau ketahui, yakni engkau memiliki bahasa Jawa, sedangkan Allah Maha berbahasa. Dan ingatlah ini wahai ya saudaraku, yang disebut sebagai jopo saikat, jopo saikat, tunggale selamat, yakni perkara-perkara yang telah menjadi sebuah pesan, yakni perkara-perkara yang haruslah engkau jaga kebaikannya wahai ya saudaraku. Amin. Jopo saikat, tunggale selamat. Amin. Yang pertama, janganlah engkau mendustakan Tuhanmu. Janganlah engkau menyembah selain Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berbuatlah baik kepada ibu bapak engkau. Yang ketiga, janganlah engkau timpakan kemalangan, janganlah engkau binasakan anak-anak engkau hanya karena engkau takut, hanyalah karena engkau takut mereka akan kelaparan. Karena sesungguhnya Allah yang Maha mencukupi atas segala perkara-perkara yang engkau takuti wahai ya saudara. Allah Maha. Sedang perkara yang selanjutnya, janganlah engkau sentuh dan janganlah engkau dekati atas apa yang menjadi hak dari para yatim dan para yatim piatu wahai ya saudara. Kecuali engkau benar-benar dekat dengan amanah tersebut dan engkau dekat dengan kebajikan tersebut dan engkau dekat sampai mereka sampai kepada kedewasaannya. Dan apabila engkau dekat dengan amanah tersebut, maka jalankanlah amanah itu dengan sebaik-baiknya dan janganlah engkau dustakan wahai ya saudaraku. Dan amanah yang selanjutnya, janganlah engkau sentuh terhadap perkara yang batil, meskipun itu yang nampak ataupun itu yang tersembunyi. Dan perkara yang selanjutnya, tetaplah berjalan pada jalan kebenaran yang Allah tunjukkan
Dan janganlah engkau membelokkan diri terhadap jalan yang dilaknatnya, wahai saudara. Subhanallah. Dan tunaikanlah atas apa yang menjadi janji-janji Allah kepada engkau. Dan jangan engkau dustakan terhadap janji-janjinya, wahai saudara. Subhanallah. Dan wahai saudaraku, Subhanallah. dan yang terakhir, dan bagian yang memiliki hal yang lebih berat daripada yang lain. Subhanallah. Apabila engkau berkata-kata, maka berkata-katalah yang adil, berkata-katalah yang jujur, meskipun itu berat, dan meskipun itu kepada kerabat engkau sendiri, wahai saudara. Subhanallah. Abu Jahal. Pas kalam Allah SWT, yaitu yang disebut sebagai jopo saikat tunggal selamat. Subhanallah. Semoga Allah senantiasa menjaga engkau dalam keselamatan dan kebaikan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.